Oke, aku mau panggil Mas pemateri Dr. Roy. berikutnya, ya, supaya tidak Ya, berlama-lama. Halo Mas Mas Roy Oi, udah hadir? Halo, terdengar? terdengar Mas, mantap. Jelas ya. Ya, jelas. Ya. Oke, seperti Mbak Ana tadi, saya minta tolong di share screen aja ya, Mas ya. Agak Oke. manja nih, Agak biar wajah. kompak dengan Mbak Ana tadi ya. Aduh, sebentar ya. Iya, Halo Mas Roy. Nah, ini Mas halo. Roy nih. Mas Roy ini yang paling suka belak-belakan nih. Mewakili para dokter. Paling suka Hari ini saya blok-blok. nggak bicara teknis medis ya. Iya. Karena Mewakili para ya, dokter. lebih baik saya Bolos di bicara yang semester 1 sampai enteng-enteng 3. aja. Oke. Judul saya adalah ketofastosis. Benarkah ketofastosis sesuai dengan terapi medis? Nah, ini adalah kartun saya. Saya dulu seperti ini sebagai dokter. Jadi ya, obesitas. Pokok bahasan kali ini saya akan bicara mengenai klasifikasi penyakit dari penyakit yang bisa disembuhkan dan penyakit yang bisa dikontrol. Kemudian kedua, pola terapi medis. Yang ketiga adalah pola hidup ketofastosis sendiri. Dan empat, kesimpulan dari jawaban judul pertanyaan saya tadi. Nah, ini klasifikasi penyakit. Jadi memang ini saya mencoba menggabung-gabungkan dari beberapa teori, saya mencarinya. Nah, ini saya bagi dengan 4 jenis. Jadi ada yang pertama, penyakit bisa sembuh dan bisa dikontrol. Ini yang paling bagus. Contohnya adalah penyakit infeksi, dengan ditemukannya vaksin dan obat, maka infeksi tersebut dapat dikontrol. Contohnya saja, vaksinnya untuk campak, sehingga campak itu bisa dikontrol, bisa dibasmi. Kemudian juga ada obat penyakit infeksi yang lain, seperti contohnya adalah tipes. Ketika ditemukan antibiotik untuk melawan tipes itu, maka tipes dapat disembuhkan. Jadi benar-benar sembuh sempurna. Kemudian berikutnya adalah penyakit yang bisa sembuh tapi tidak bisa dikontrol atau sulit dikontrol. Contohnya penyakit karena pandemi infeksi, ya. Contoh sekarang ini COVID ini. Ini meskipun kita sudah kontrol diri dengan sebaik-baiknya, tapi pada titik tertentu tetap saja terjadi infeksi dari luar, ya. Nah, ini karena pandemi itu, tetapi bisa sembuh. Jadi kesembuhannya cukup tinggi sekali, seperti yang disampaikan oleh Dr. Yusuf di sesi pertama tadi juga, kesembuhannya sangat tinggi. Kemudian di berikutnya adalah penyakit yang ketiga ini tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Ini dominan sekali saat ini. Penyakit metabolis disease atau degenerative disease, ya, penyakit yang disebabkan karena metabolik atau degenerasi. Ini ada hipertensi, kencing manis, kemudian contoh yang golongan yang lain adalah penyakit imunologi disease, autoimun yang sampai sekarang juga belum diketahui penyebabnya, yang memang kita bisa kontrol dengan menghindari pencetusnya. Dan tadi sempat dibahas oleh Mbak Ana, penyakit kanker. Kanker sendiri kalau menurut saya juga tidak bisa sembuh, karena itu harus cek terus marker dari kankernya. Setiap tahun diharapkan cek apakah ada pertumbuhan lagi atau tidak. Ya. Ini sangat penting sekali, berhubungan mohon diperhatikan untuk yang saya kasih tanda merah ini, karena yang merah ini akan menjadi fokus kita di nantinya mengapa kita melakukan pola ketofastosis ini. Kemudian berikutnya adalah penyakit yang sangat tidak bisa dikontrol, tidak bisa sembuh, dan penyakit genetik tertentu. Genetik itu ada yang karena bawaan, ada yang karena herediter, turunan tadi itu. Penyakit turunan. Untungnya nggak ada penyakit tanjakan sampai sekarang. Jadi penyakit yang diturunkan, turunan. Jadi ya. Nah, contohnya adalah penyakit yang incompatible atau ketidaksesuaian golongan darah. Golongan darah resus misalnya, kalau memang anak kedua tidak cocok, maka biasanya meninggal dalam kandungan. Nah, itu yang tidak bisa sembuhkan dan tidak bisa dikontrol juga. Kemudian infeksi-infeksi yang memang belum ada vaksinnya, belum ada obatnya. Contohnya adalah HIV, AIDS yang sampai sekarang juga belum ada vaksinnya, dan obatnya sendiri masih hanya untuk menekan saja, tidak bisa menyembuhkan sama sekali. Baik, selanjutnya tentang metabolik degeneratif dan imunologi disease, ini yang saya menjadi fokus sekarang ini, karena saat ini kalau kita tahu bahwa isu di luar mengenai COVID itu adalah penyakit yang konspirasi. Kalau saya menyetujui sebagai penyakit konspirasi, tapi konspirasi antara penyakit tidak menular dan penyakit menular.
Nah, jadi itu konspirasi gabungannya yang akibatnya sangat fatal sekali. Jadi angka kematiannya menjadi tinggi sekali di kasus-kasus yang ada komorbidnya. Nah, kemarin sempat di TFH sempat dibahas oleh Mas Tio mengenai silent comorbid yang sudah diketahui. Mengapa terjadi silent comorbid? Karena orang Indonesia atau kebanyakan orang malas untuk melakukan medical check up. Padahal medical check up sangat penting. Jadi medical check up bila usia di bawah 45 tahun diharapkan setahun sekali. Di atas 45 tahun maka diharapkan bisa 6 bulan sekali untuk medical check up mengetahui kondisinya. Ya. Nah, kalau di kita medical check up-nya paling nggak kita bisa tahu gula darah kita bagaimana kondisinya ya. Kemudian tensinya juga dan lain sebagainya. Nah, ini yang kita harus kontrol. Fokusnya di metabolic atau degenerative disease atau immunology disease ya. Karena ini berhubungan dengan imun juga di dalam masa pandemi ini. Nah, kalau saya melihatnya mengenai ketofastosis lifestyle ini melingkupi 3 lingkaran itu yang saling terkait. Ada metabolic disease, ada immunology disease, dan yang genetik saya kasih tanda itu karena apakah bisa mengontrolnya atau tidak itu memang masih mungkin masih tahap penelitian. Tapi metabolic disease dan immunology disease sudah bisa dilihat di situ. Karena itu ada pertanyaan KFLS itu ketofastosis lifestyle itu mengontrol penyakit atau menyembuhkan penyakit. Nah, ya ini sangat penting sekali. Kalau saya melihatnya bahwa KFLS ini mengontrol penyakit. Jadi kita bisa terkontrol kondisinya sampai menuju titik awal kita di mana kondisinya menjadi baik, sembuh, bukan sembuh ya, normal lagi, menuju ke sana, tapi tidak bisa benar-benar sembuh. Nah, pola terapi medis itu sebenarnya ini yang harus dilakukan. Jadi bukan langsung obat-obatan, tetapi terutama untuk penyakit-penyakit kronis, degeneratif, dan metabolik tadi itu adalah yang pertama edukasi. Edukasi itu sebagai contoh, kalau dokter menghadapi penyakit kencing manis misalnya, atau hipertensi, atau kencing manis lah, maka kita harus mengedukasi pada pasien bahwa penyakit kencing manis adalah suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi bisa dikontrol. Ya. Karena itu karena ini sangat penting sekali, karena pengertian sembuh itu ketika gulanya terkontrol menjadi sembuh, orang lupa terhadap pola-pola yang sudah dilakukan, pola diet dan pola hidup yang sudah diatur itu, atau terhadap obat yang diberikan. Nah, ini harus diedukasi. Edukasinya meliputi perubahan pola diet, perubahan pola hidup sehat, yang teratur, dan exercise. Nah, perubahan pola diet ini juga harus dilakukan, terutama bila ini saya sebagai dokter ya, bukan sebagai pelaku KF, maka saya akan menganjurkan misalnya untuk kencing manis itu atau DM itu adalah 3J, yaitu tepat jumlah, tepat jadwal, dan tepat jenis. Ya. Jadi jumlahnya harus diatur, berapa porsinya, takarannya, dan sebagainya. Kemudian jenisnya apa saja yang boleh dimakan dan yang tidak. Kemudian jadwalnya. Ya. Nah, ini yang penting sekali untuk diedukasi. Edukasi sangat penting supaya ada pemahaman dari pasien terhadap penyakitnya. Apakah penyakitnya memang harus kontrol terus, dikontrol oleh dirinya maupun dikontrol oleh dokter, atau bisa sembuh sama sekali. Ya. Karena penyakit-penyakit degeneratif atau metabolis itu berbeda dengan penyakit infeksi seperti tipes tadi itu. Nah, ini yang mungkin seringkali juga salah. Tipes saya kambuh, dok. Tipes tidak pernah kambuh, tapi tertular lagi. Seperti flu itu saya kambuh. Tidak, tapi sebenarnya flu itu adalah tertular lagi. Berbeda dengan kencing manis. Kencing manis begitu terjadi perubahan pola hidupnya yang menjadi baik akan terkontrol, tetapi begitu berubah lagi ya menjadi memburuk lagi. Nah, ini harus dimengerti. Ada pola dietnya bagaimana, pola hidupnya yang sehat dan teratur, atau kalau sekarang pemerintah mengatakan PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Ya. Kemudian olahraga. Nah, olahraga ini yang seringkali juga orang tidak melakukannya ya, karena kesibukan dan sebagainya, itu alasan saja sih sebenarnya. Jadi kita harus tetap exercise di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang penting. Kemudian barulah medikamentosa, obat-obatan. Nah, pada pola-pola terapi yang sebenarnya yang teoritis, yang sebenarnya dasar itu, elementer itu ada 1 sampai 4 itu. Jadi bila dokter menemukan pasien DM di awal dengan gula darah yang tinggi,
tanpa ada suatu kegawat daruratan seperti ketoasidosis dan kegawatan-kegawatan yang lainnya, maka dokter harus melakukan 1-4 ini selama 3 bulan. Jadi diharapkan pasiennya melakukan perubahan-perubahan tadi itu 1-4 tadi ini. 3 bulan untuk kontrol, cek gulanya, apakah ada perbaikan atau tidak. Bila sudah ada perbaikan, meskipun belum pada target normalnya, maka diharapkan mengulangi lagi 3 bulan kemudian, agar sampai target gula darah tercapai, atau A1C-nya tercapai. Baru ketika 3 bulan, 2 kali 3 bulan tidak tercapai, baru diberikan obat-obatan medikamentosa itu. Nah, tetapi dengan pemberian medikamentosa, maka 1-4 ini pun juga tidak boleh dilepas. Artinya, medikamentosa itu obat-obatan tidak menggantikan urutan 1-4 ini. Jadinya, terutama 2 sampai 4 ini perubahan pola diet, perubahan pola hidup, dan yang teratur, dan exercise, ya, aktif bergerak, dan seterusnya. Nah, bila tidak bisa dilakukan, maka medikamentosa, maka bisa dilanjutkan dengan operasi, misalnya saja operasi khusus lambungnya untuk mengecilkan supaya tidak terbanyak merasa lapar dan makan dan sebagainya. Itulah dilakukan. Tetapi sekali lagi urutan 1-4 tetap harus dilakukan, tidak boleh dilepas. Nah, ini adalah pola terapi medis. Ya, ini yang idealnya seperti ini. Nah, ini yang ketofastosis mungkin sudah diulas tadi oleh Mbak Ana. Ya, saya tidak mengulas panjang-panjang. Saya melihatnya edukasi sangat penting. Mohon semuanya membaca panduan KF, pedoman KF, ikut seperti ini, SFH, TFH, promosi juga ini jadinya ya. Jadi membaca Iya panduannya dong. ya, harus membaca panduannya ya. Jadi saya saja dokter, pengalaman saya ketika saya mencoba mengikuti KF ini sampai saya kejar Mas Tio, saya tinggal di Batu, saya kejar Mas Tio di Mojokerto. Ada pertama di sana saya tahunya, oh ternyata ini toh pola ketofastosis ini. Saya harus pahami benar jadi ya. Dan saya pun dokter pun juga masih keceklong juga dalam menjalankan KF itu. Di awal-awal itu saya padukan dengan buah-buahan. Saya melihat buah nanas itu ada bromelinnya yang bisa melangsingkan buat kurus katanya. Ya. Nah, ternyata setelah saya baca-baca ulang, ternyata ya memang bukan seperti itu. Untuk KF jangan dipadu-padukan yang gitu, nanti malah kebingungan. Nah, inilah yang penting sekali bahwa kita harus membaca panduannya. Mengapa ini sangat penting sekali? Karena saya pengalaman juga ada mentoring seorang rekan KF juga. Saya sampai kebingungan. Karena beliaunya KF sudah hampir 2 tahun, sedangkan saya pada waktu itu setahun aja belum genap. Ya. Tanya-tanya, mengapa kok gulanya masih tinggi-tinggi terus? Apa ya? Gitu. Saya pikir karena hampir 2 tahun, saya pikir ya sudah mengikuti pola KF ya. Kenapa ini? Saya seperti penjelasan Mbak Ana tadi itu, mungkin karena kencing manisnya atau DM-nya sudah lama, jadi gitu. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, ketemu sambil guyon-guyon gitu, ketemu darat gitu, barulah ketahuan ternyata yang bersangkutan makan kerupuk udang, kerupuk itu yang, ya kan, yang sering dimakannya, karena merasa bahwa udang itu adalah hewani, ya. Tapi kerupuk udang itu berbeda. Nah, inilah yang juga harus benar-benar kita terus belajar untuk meningkatkan pengetahuan tadi itu, sehingga kita tahu bahwa mana yang memang merusak pola diet kita atau tidak. Dan ini juga penting sekali untuk mengetahui bahwa saya siap nggak untuk melakukan KF itu atau pola diet-diet yang lainnya yang memang harus dilakukan seumur hidup, bukan pada target turun berat badan saja, tetapi pada sebagai pola hidup itu, karena bukan yo-yo ya, itu yang berbahaya. Kemudian fasting, itu kita sudah tahu, diet keto dan sebagainya. Kemudian dilakukan exercise dan physical activity yang baik. Good sleeping juga demikian, jangan hanya pada memenuhi kuota. Ya, kadang-kadang kita memenuhi kuota 6-8 jam, tapi kualitasnya gelisah ketika tidur itu. Ya. Nah, ini yang juga mengakibatkan indikator-indikator dari KF itu tidak terpenuhi di kita jadinya. Ini sangat penting sekali. Nah, ini
Dokter sendiri juga sangat kurang ini good sleep-nya ini, jadi seringkali malah kurang tidurnya. Dari survei kemarin beberapa dokter karena pada mitigasi dokter yang meninggal atau pencegahan para dokter meninggal karena COVID, ternyata masih cukup banyak dokter yang tidurnya hanya 3 jam sehari. Ya, luar Waduh. biasa. Nah, ini dia yang memang perhatian bagi kita semua. Nggak boleh diremehkan mengenai tidur itu. Jadi, saya sendiri pernah mencobanya ketika minggu lalu. Saya tidur jam 2 pagi karena ada suatu tugas, sampai saya bangun lagi jam 5, hanya 3 jam. Ya, cek gula pagi hari, ya sangat naik, jadi hampir 110 jadinya. Nah, gitu. Ya, jadi ternyata cukup signifikan, padahal biasanya di bawah 80 ya. Nah, itu ya. Memang ya karena ngatur rumah sakit sekarang ini juga kondisi tekanannya cukup berat, jadi tidur kurang, stres juga meningkat. Nah, ini ya. Nah, inilah perbandingan antara terapi medis dan KFLS. Saya kasih tanda merah ini berarti memang sama jadinya. Jadi satu edukasi dengan memberikan pedoman-pedoman, memberikan edukasi dalam bentuk TFH maupun SFH itu adalah termasuk pola-pola yang diberikan di KFLS, sama dengan terapi medis juga. Kemudian perubahan pola diet. Nah, ada fasting, ada diet keto, ya. Kemudian pola hidup sehat dan teratur. Ini exercise, aktif, tidur cukup, dan manajemen stres. Exercise termasuk nomor 4. Nah, inilah. Jadi sebenarnya dari sini sudah ada jawabannya bahwa ketofastosis itu sejalan dengan terapi medis, ya. Nah, mengenai medikamentosa dan obat-obatan itu adalah lapis kedua setelah lapis pertama nomor 1 sampai nomor 4 itu. Nomor 1, nomor 4 itulah yang dipakai oleh KF ini. Karena itu ada pengalaman beberapa waktu yang lalu saya ketemu juga dari pasien dari rumah sakit saya ini, ketemu saya, minta maaf, dok, saya minta maaf karena saya nggak pernah lagi ke rumah sakit Anda. Gitu. Kenapa Pak? Saya pikir kecewa atau apa. Dia itu dirawat terakhir karena selulitis karena kencing manis. Jadinya. Nah, sekarang ini saya sudah tidak berobat lagi karena gula darah saya sudah turun. Jadi gitu, saya tanya-tanya, loh kenapa aku bisa seperti itu? Ternyata ikut KF. Ya. Gula darahnya normal, sudah lepas insulin, sudah lepas obat dan semuanya. Jadi luar biasa. Jadi itu dalam waktu 6 bulan dia tempuh kondisi seperti itu. Ya saya sih katakan, wah bagus sekali kalau gitu ya. Jadi itu. Cuma memang saya harus mikir bagaimana membuat bisnis rumah sakit saya bisa jalan terus dengan KF ini. Nah itu juga ya. Kita bisa padukan nantinya pasti ya. Jadi inilah terapi medis dan KFLS ini sejalan, mirip dan sama sebenarnya. Tidak ada suatu hal yang bertentangan ya. Nah, ini problemnya. Komunikasi dokter dan pasien yang jadi problem itu. Ini secara kuantitas dan kualitas. Jadi secara kuantitas karena dokter banyak pasiennya sehingga tidak sempat menjelaskan lagi, mengedukasi lagi mengapa dan apanya tentang penyakit, sehingga tidak ada waktu, sehingga pasien pun juga belum jelas pengertiannya. Kemudian secara kualitatifnya dokternya juga membahasakannya kurang dengan bahasa pasien. Contohnya, ibu ini penyakitnya diabetes mellitus dengan hipertensi, ya. Kalau tidak terkontrol maka bisa terjadi CVA dan kemudian bisa terjadi akut miokard infarct. Nah, tinggal melongo aja bahasanya, ngomong apa dokternya. Ya. Nah, inilah yang perlu dikomunikasikan dengan komunikasi terapeutik pasien dengan dokter harus diperbaiki. Karena itu BPJS juga melakukan perubahan-perubahan dengan mengontrol dokter. Jadi dokter, contoh penyakit dalam itu kalau nggak salah, dia dibatasi per pasiennya 10 menit, sehingga ada waktu bagi dokter untuk menjelaskan penyakitnya. Ya. Nah, seperti di paradigma ini, paradigma pasien juga demikian. Paradigma pasien melihatnya bahwa pasien merasa saya berobat itu ingin praktis. Dengan minum obat, saya bisa lebih enak, lebih nyaman. Kenyamanan yang dituntut bukan kesembuhan atau
kontrolnya itu. Karena itu pasiennya mengatakan, dok, saya nggak bisa diet, dok. Tolong kasih obat yang paten ya. Ya dokternya nggak ada waktu lagi untuk menjelaskan panjang lebar mengenai penyakitnya dan edukasi dan sebagainya, maka dia katakan beres bu, yang penting obat dari saya dan jangan lupa kontrol, ya. Atau bahkan secara ekstrim ada beberapa dokter yang katakan, ya ibu kalau nggak bisa diet nggak masalah, asal insulinnya disuntikan ya, jangan lupa ya, dan jangan lupa kontrol lagi ya, gitu. Ya datang lagi kepada saya untuk melihat kondisinya, ya. Nah, inilah yang paradigma dokter dan pasien itu. Dokter pun juga demikian. Saya yakin dokter ingin menyembuhkan juga, tetapi karena paradigmanya adalah masyarakat sulit diet, masyarakat ingin enak, ya dokter menyediakan apa yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi hubungan dokter dan pasien sekarang berubah menjadi penyedia layanan dengan customer. Nah itu sebenarnya sangat dihindari sekali hubungan itu. Jadi pasien itu berbeda dengan customer. Nah inilah jadinya. Dan gambar yang sebelahnya itu ada dokter yang marah dia. Gak boleh seperti itu. Ya ada dokter-dokter yang idealis. Cuma dia masih belum sadar bagaimana obesitasnya dia. Saya bawakan satu-satu aja. Nah ini gambarannya ya yang terjadi saat ini. Ya. Ada obesitas. Ya, itu terucap dari mulut dokter. Ya, dokter mengucapkan ada obesitas kepada pasien, tetapi pasien juga mengatakan demikian kepada para dokternya, ada obesitas tapi tidak terucap, hanya di dalam mulut, di dalam hati saja. Nah ini, dan inilah anehnya orang Indonesia juga. Ya jujurlah, para pasien itu yang pola punya kencing manis dan sebagainya, ya, maka diberitahu bahwa Bapak, Ibu harus menurunkan berat badan, ya kan? Tapi melihat dokternya gemuk itu, tidak ada yang berani menanyakan, loh dokter sendiri gemuk itu gimana dokter, ya? Atau ketika sendi lututnya sakit, ya kan? Orang gemuk pasti sakit, ya. Saya setuju dengan Mas Tio kalau nggak salah dulu mengatakan orang gemuk pasti sakit, orang kurus bisa sakit, ya atau orang langsing bisa sakit. Orang gemuk itu sakit itu pasti karena pada lutut dan sendi, pada lutut dan tumitnya, karena menyangga berat badan hingga 10 kali lipat dari berat badan. Nah ini pasti sakit. Itu kuncinya apa? Hanya menurunkan berat badan. Ya. Nah ketika menghadapi dokter yang gemuk dan diberikan obat dan diberitahu bahwa harus menurunkan berat badan, nah kok masyarakat sebagai pasien itu kok ya percaya juga ya, itu loh. Biasanya kalau kita jual sesuatu itu misalnya obat pelangsing, kemudian yang menjual adalah gemuk, kira-kira kita mau menggunakannya nggak? Kan nggak mau. Wong kamu sendiri yang jual, gemuk juga, obesitas, kok mengatakan obat obesitas, ya kan? Kan nggak, pasti obatnya abal-abal, gitu loh. Nah sekarang ini dokter juga demikian, di masa pandemi ini juga banyak yang berisiko, jadinya cukup besar, cukup banyak yang dokter yang berisiko terhadap komorbid ini. Nah ini yang mungkin di kalangan KF atau disebarluaskanlah ke masyarakat untuk mengingatkan dokter juga agar menjaga dirinya, karena salah satu kode etik dokter adalah juga menjaga kesehatannya. Jadi itu kewajibannya untuk menjaga dirinya supaya sehat sehingga tetap bisa melayani masyarakat di bidang kesehatan. Nah inilah ya. Kemudian ada satu quote saya yang sering saya bagi Kak Didi. Nah, ini dua hal yang sama persis atas dan bawah. Katanya dokter harus diet turunkan berat badan tergantung meletakkan komanya. Katanya dokter harus diet turunkan berat badan. Maka yang disuruh diet itu adalah bukan dokternya, ya. Karena katanya dokter berarti kan kepada orang lain. Nah, kalau komanya digeser sedikit saja ke depan, katanya dokter harus diet turunkan berat badan. Maka yang harus diet adalah dokternya. Nah, inilah jadi ya, ini problemnya, sehingga dalam kesempatan ini juga saya mohon kita semua saling mengingatkan lah, sehingga dokter sendiri juga bisa menjaga diri juga, karena kalau ada rekan-rekan dokter yang mengikutinya ini juga tahu kan bahwa itu termasuk salah satu kode etik di Kodeki.
bahwa dokter harus menjaga kesehatannya. Jadi kode etik kedokteran itu adalah kewajiban semua, jadi termasuk pada dirinya sendiri. Nah, inilah yang penting juga, sehingga ketika dokternya sehat, fit, terhindar dari komorbid dari pandemi ini, maka banyak orang yang bisa dilayani karena tidak menjadi sakit, tidak menjadi takut dalam pelayanan dan sebagainya. Ya. Ini saya minta maaf pada rekan-rekan dokter semuanya membuka rahasia tadinya. Nah inilah ya. Jadi ini yang harus dilakukan bagi kita semua, baik tenaga medis maupun masyarakat semuanya, agar kita lolos di pandemi ini. Nah ini sangat penting juga bahwa ada slide yang ada, jadi kondisi kita di bagian kiri itu adalah kondisi yang diharapkan kondisi ideal di awal, ketika kita lahir, ketika kita masih muda dulu atau masa kecil, inilah kondisinya, kecuali kalau ada penyakit-penyakit keturunan atau penyakit-penyakit genetik kongenital. Jadi kita jadi ingin enak, nyaman, kondisi normal, kondisi sehat, wellness ya. Tapi dalam perjalanan waktu kita mengalami disease, abnormal, unhealthy, dan illness. Ini disebabkan karena apa? Yang tadi sekarang ini paling banyak adalah karena pola hidup kita, unhealthy sedentary modern lifestyle. Ya. Jadi kita menuju ke suatu hal yang buruk sebenarnya. Tapi kembali lagi pola mindset-nya. Tadi sempat disinggung oleh Mbak Ana bahwa nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak ada itu sebenarnya. Ya. Atau big is beautiful. Ya. Ya itu hanya ini saja. Rasionalisasi saja bagi yang merasa big tadi itu ya. Nah, karena itu kemudian dari pola yang di kanan akhirnya kita harus berubah menuju pola yang di kiri. Jadi dengan normal lagi, dengan pola terapi medis yang benar, dengan menjalankan 1 sampai 4 tadi itu, baru kalau memang tidak tertangani ditambah dengan obat-obatan, tetapi tidak boleh meninggalkan 1 sampai 4 itu, 1 sampai 4. Ditambah sekarang ini ada pola ketopastosis lifestyle yang menjadi solusi bagi kita. Nah ini kita bisa menuju ke kenormalan, sehat, wellness, dan isi tadi itu. Nah inilah yang kita harus cermati di sini. Saya berikan tanda cheating di atas itu, maka cheating inilah yang merusak. Bisa menggeser lagi polanya, 2 garis ini atas dan bawah itu saling bergeser begitu itu. Jadi kita menggeser kemana? Menggeser ke arah tidak normal kah, atau menggeser ke arah normal lagi? Menggeser ke unhealthy atau healthy? Ya, cheating itu hanya kita yang tahu soalnya. Jadi namanya cheating ya. Cheating itu kan curang atau selingkuh gitu tuh. Jadi kita nggak jujur pada orang lain. Jadi yang tahu adalah kita sendiri. Ketika tadi Mas Dio mengatakan, ketika tubuh kita ada alarmnya, maka kita harus cek diri kita. Mbak Ana tadi juga mengatakan harus cek diri kita, apa yang salah ya. Cheating itu tidak ada pada KF ini, tidak hanya konotasinya pada makanan saja, tetapi juga yang lain-lain. Seperti contohnya cheating tidur, cheating mindset, ya, mind manajemennya, itu sangat sulit sekali. Ya. Saya beberapa kali juga ada konsultasi, gula darah saya kok tiba-tiba melonjak, tekanan darah saya meningkat, ya. Nah, ini yang kita harus tahu, bahwa apakah benar olahraganya tepat, kemudian pola tidurnya tepat, dan pola makan serta pola pikir kita juga tepat kah? Gitu. Nah, itu kita yang tahu, karena itu perlu dicek satu-satu gitu itu. Nah, ini yang sayangnya kita sekarang ini sebenarnya di KF para mentoringnya itu menggunakan telemedicine namanya. Jadi pengobatan jarak jauh. Jadi kita tidak tahu kondisinya bagaimana tekanan darah diatur ya, dihitung ya, terus kemudian bagaimana pola kehidupannya dan pola makannya. Nah ini yang menjadi tantangan bagi kita di mentor-mentor KF kalau itu ya. Nah ini yang perlu diketahui. Yang bawah apa itu tadi itu ya, saya agak lupa. Yang biru itu. Sebentar. Controllable disease dong. Controllable disease ya. Jadi
ini adalah kita bisa kontrol semuanya. Terkontrolnya adalah di diri kita sendiri. Jadi ini kondisi ini karena bagaimana kita meningkatkan pengetahuan kita, bagaimana kita mengubah pola makan kita, menjaga pola makan kita, bagaimana kita menjaga pola hidup kita, ya, dan bagaimana olahraga kita, itu kan kita sendiri yang mengaturnya, kita sendiri tanpa obat sama sekali. Jadi, ya. Nah inilah yang perlu dicermati kita semua bahwa ini bisa kita kontrol kok, ya. Kalau toh nanti memang tidak bisa sembuh karena orang berpikir sembuh tadi itu, oh saya gula darah saya sudah normal kok ini berarti saya sembuh, kembalilah ke kehidupan sebelumnya, ya kembali lagi jadinya, ya. Padahal tadi itu gula darah seringkali juga tanpa keluhan, ya. Terus kemudian TG yang berbahaya di kehidupan ini, kalau dulu sih yang sering ditakuti adalah LDL, sebenarnya sekarang ini triglycerid yang justru berbahaya. TG tinggi pun juga tidak ada keluhan kok. Ya, itu yang dikatakan sebagai silent comorbid kalau orang-orang tidak mau cek. Tapi bagi orang-orang yang sudah tahu penyakitnya itu, maka dia keep silent. Dia tahu kondisinya itu keep silent, diam aja biar kan lebih enak kehidupannya, makan enak kok. Saya sendiri dengan KF ini sendiri juga seringkali diolok-olok juga ketika pertemuan-pertemuan dengan dokter, pertemuan-pertemuan dengan pemilik rumah sakit gitu. Ayolah makan ini dok, ayo makan ini, makan tart, makan tumpeng, makan apa aja itu ya. Nah itu ketika saya katakan saya tidak bisa makan seperti ini hidup kok sulit, ya kan? Hidup itu dinikmati, ya kalau yang dinikmati hasilnya penyakit dan sebagainya, waduh, ya. Tapi rasanya mindset itu sendiri, di mana kita merasa nyaman, itulah yang kita targetnya. Tapi kalau kita nyaman dalam kondisi obesitas dan sebagainya, ya kita harus jujur dengan diri kita sendiri, apakah kita nyaman dengan kondisi itu atau tidak, ya. Ya. Saya bersyukur sekali, saya sudah menjalani KF Oktober nanti adalah 3 tahun, dan kondisi saat ini komorbid sudah terkendali semuanya, sehingga saya juga lebih tenang dalam menghadapi pandemi ini, ya. Tidak memikirkan diri sendiri, maksudnya tidak khawatir dengan diri sendiri lagi, tetapi memikirkan bagaimana saya bisa menolong orang lain. Nah, ini yang kita perlu lakukan di KF ini. Nah, jadi kesimpulannya, ketofastosis lifestyle itu sesuai dengan pola terapi medis. Nah, mengapa demikian? Karena seringkali ditentang oleh para dokter. Sebenarnya dokter banyak yang, maaf untuk rekan-rekan sejawat semuanya, lupa mengenai aturan bagaimana pola hidup tadi nomor 1 sampai nomor 4 tadi itu, ya. Jadi medikamentosa, operasi itu tidak bisa menggantikan perubahan pola hidup, perubahan diet, olahraga dan sebagainya tadi yang saya jelaskan di atas tadi itu, ya. Jadi inilah pola terapi medis sebenarnya sejalan, sesuai seiringan dengan ketofastosis lifestyle itu. Saya mengikuti dalam beberapa hari ini, saya mengikuti bagaimana pola terapi dislipidemia dan sebagainya. Contoh kemarin mengenai dislipidemia dari Ikatan Dokter Jantung di Jawa Barat, saya ikuti. Justru yang dibahas masalah statin, jadi atorvastatin, simvastatin, rosuvastatin, gitu. Tetapi salah satu pembicara mengatakan bahwa selain obat-obatan ini juga pola hidup dan pola diet juga harus tetap dijalankan. Tetapi ya tadi pola diet dan pola diet dijalankan, titik, sudah nggak pernah lagi dibahas lebih lanjut. Tetapi pokok bahasanya yang selalu dibahas adalah terapi obat-obatannya. Nah ini yang agak menyulitkan pasien juga jadinya, karena titik beratnya pada medikamentosa, bukan pada perubahan pola hidup. Padahal tahu bahwa tetap penting disebutkan situ oleh salah satu pembicara, seorang profesor, mengatakan bahwa pola diet dan pola terapi itu, pola diet dan pola hidup harus tetap dimodifikasi, modified itu. Nah inilah yang menurut saya perlu dicermati. Jadi bisa saja kalau perlu dengan cara yang asertif mengingatkan para dokter, dok, kira-kira kalau saya mengubah pola diet saya sendiri dulu sebelum obat bagaimana dok, gitu loh, ya.
Kalau saya diet dulu, saya mau pola hidup dulu, bagaimana dok? Kira-kira masih perlu obat nggak? Gitu loh. Nah, inilah yang penting sekali. Tadi saya juga teringat di slide-nya Mbak Ana, kita harus cari akar masalah ya. Kalau saya punya paradigma dalam kehidupan ini selalu bermasalah, ada dua hal yang pasti terjadi. Yang pertama, akar masalahnya belum diketahui. Yang kedua, sudah tahu akar masalahnya nggak diterapi, nggak ditangani. Ya. Nah, akar masalahnya, contoh kencing manis, akar masalahnya adalah gula. Ya. Gula dalam bentuk berbagai macam, ternyata sudah tahu itu, tapi tidak di treatment. Jadi, manage gulanya, manage masukan intake-nya yang perlu terapi. Tetapi bagaimana justru yang bagaimana memakai obat-obatan untuk menurunkan gula di dalam tubuh. Nah, ini yang salah sebenarnya. Nah, itu yang penting sekali bagi kita mengenai pengertian bagaimana kita menjaga pola hidup sehat ini. Jadi sekali lagi ketofastosis lifestyle itu sesuai dengan pola terapi medis ya. Baik, slide terakhir sebagai terima kasih biasanya slide terakhir. Nah, ini saya. Tadi kalau gemuk, sekarang saya yang ini ya. Ya kata orang-orang sih lebih muda dan lebih ganteng katanya sih. Kemudian para warrior, who healthy, jaga kesehatan senantiasa, protokol kesehatan dijalankan. Oke, terima kasih untuk perhatiannya rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Keren. Keren banget ya. tapi paling inspiring loh, serius. Ya. Serius Mas, paling inspiring. Jadi ini kasih, closingnya pemateri yang paling keren, merangkum semuanya closing dari presentasi. awal. Keren banget. Closing presentasi. Makanya